Hai, wah ini ditemenin sama Eli. Thank you banget. Hai, Hai kok, akhirnya aku muncul. akhirnya muncul. Bukannya kapan hari beberapa kali sudah mulai muncul nggak sih? Iya, tapi beda yang hari ini. Cuman ini pertama kali ya bareng sama aku kan muncul di sini kan ya. Alright, Yes. so thank you so much ya buat teman-teman juga yang sudah hadir kali ini. Ya kita kedatangan tamu luar biasa ya. Kedatangan Eli, dia pengen. Saya minta dia untuk cerita gitu karena transformasinya cukup lumayan berprogres. Makan waktu juga iya, nggak instan. Ya jadi butuh berapa bulan ya kemarin itu ya hampir berapa bulan gitu sih. Nanti kita akan discuss lebih lebih detail lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi intinya adalah thank you so much buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang di sini. Jadi nggak cuman saya pengen cerita aja. Biasanya kan um, Anda datang kemudian dengerin saya cerita gitu kan. Nah kali ini ada tamunya jadi supaya tahu progresnya seperti apa. Nah dikit dulu nih sebelum kita masuk lebih dalam nih. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu siapa sih Eli ini, terus ngapain sih produk digitalnya itu jualan apa sih? Ceritain dong dikit di depan sama strugglingnya dulu gimana? Oke, oke. Salam kenal ya semuanya. Jadi sebenarnya sih Els Daily Cooking ini bukan akun yang pertama ya. Ini tuh akun yang kelima gitu. Hmm. Dan selama Wow. ini, selama ini dari 5 akun itu semuanya tuh kasusnya sama. Itu faceless. Aku nggak pernah mau muncul kayak gitu. Alasannya itu kayaknya semua orang juga mengalami ya kok. Jadi kayak alasannya tuh nggak mau orang lain tuh tahu tentang aku gitu. Itu 5 kali aku bikin akun kejadiannya sama semua kayak gitu. Nah, cuman mungkin yang agak sedikit beda, aku itu kalau beberapa teman yang aku kemarin sempat voting di apa di polling di grup itu ngobrol, itu kan karena kebanyakan takut mau mulai kayak gitu. Nah, kalau aku ini tuh justru akun itu aku tutup ketika lagi rame-ramenya kayak gitu loh Gak kok. sayang gitu apa? Nah, itu kalau sekarang sih kita mikirnya logikanya semua orang pasti mikir konyol banget ya, udah dapat uang, udah gedein akun, tapi justru karena aku tuh pola pikirku adalah ketika akun ini makin besar, nanti orang tuh jadi makin tahu aku dan aku tuh nggak mau itu gitu loh kok. Nah, menurut kok Denny ya, setelah aku ngalamin kayak gitu, itu tuh kan ada polanya nih. Aku tuh bahkan melakukan itu tuh sampai 4 kali loh kok, kayak nggak kapok-kapok gitu loh. Sebenarnya menurut kok Denny itu Gak yang nyadar deh. kenapa Kayak kok? gitu nyadarnya gimana? Maksudnya kayak kan nyadar kan kalau 4 kali gitu kan nyadar kan ya. Nyadar Terus ya makanya itu kok kan sebenarnya tuh kalau dipikir nggak masuk di logika gitu loh tapi aku hmm. ngelakuin itu gitu loh. Nah, sekarang mumpung ketemu sama Kode ini aku nih pengen tahu nih pengen gali sebenarnya pada waktu itu sebenarnya apa yang terjadi sih mungkin di sini juga teman-teman ada yang lagi ngalamin ya bikin berani bikin tapi nggak mau muncul. Nah, itu menurut Kode ini tuh gimana? Mestinya sih ada something kan ya di masa lalunya kemarin kan. Ada something di Hmm. masa lalunya yang membuat kalau muncul itu ada meaningnya, ada artinya something gitu. Sehingga ketika muncul kemudian um, akunnya naik begitu, itu men-trigger. Jadi itu sebenarnya cuma trigger aja trauma di masa lalu. Itu sebenarnya itu. Cuma kita nggak nyadar kalau itu ternyata adalah sebuah pola. Ya, jadi ada trigger, ada stimulus, kemudian men-trigger something, dan di otak bawah sadar kita itu muncul itu lagi gitu. Tapi kita nggak nyadar karena memang letaknya di bawah sadar. Makanya sampai berapa 5 kali, 4 kali ya? 4 kali benar. 4 kali gitu kan. Dan problem terbesarnya adalah kalau itu adalah sebuah program trauma atau apapun itu, nggak ada expired date-nya. Nah, Jadi itu itu jadi berapa tahun coba? Dari tadi itu berapa tahun? sebenarnya aku pertama kali bikin akun tuh 2013 kok. Wih, 12 Lama tahun ya yang kok. dua Jadi belas tahun yang benar-benar lalu. Els Daily Cooking ini yang baru aku ibarat baru tobat lah. Baru berubahnya tuh di Els Daily Cooking gitu loh. Nah, lucunya sebenarnya ketika yang sudah keempat kali itu aku tahu, oh ini nih kenapa aku kejadian lagi ya. Itu aku tuh sebenarnya tahu. Cuman yang aku rasain pada saat itu, kenapa ya kok? Kalau kita tuh udah tahu nih, ini nggak enak sebenarnya kan. Posisi kita tuh punya trauma, kita tuh punya sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman di situ gitu loh. Padahal kalau kita mau berubah, itu kan ada kemungkinan 50% jadi jauh lebih baik gitu loh. Cuman ketika ada peluang kayak ayo aku bantu kamu ini gitu, tapi kita tuh enggak gitu, kita tuh malah justru nyaman di trauma itu gitu loh. Menurut kau Denny itu gimana? Kayak nggak mau Karena ngelepas gitu loh gini, kok. iya, nggak tahu ya teman-teman ada yang ngerasa juga nggak sih? Misalkan gini ya, kita sudah punya identitas, jadi traumanya itu sudah menjadi identitas. Aku ya gini ini, gitu. Jadi kalimat itu yang habis itu dipegang.
Sehingga kalau diubah itu kayaknya mengubah identitas, dan mengubah identitas itu memang sesuatu yang keluar keluar dari zona nyaman, sudah keluar banget, apalagi identitas. Karena identitas itu kalau kita ngomong di NLP, identitas itu ranahnya cukup tinggi sebenarnya. Kalau ngubah kelakuan masih gampang. Hmm. Ngubah environment juga gampang. Contoh gini, kalau kita nggak suka ngerokok, terus kita masuk ke sebuah restoran, habis itu sebelah kita ngerokok. Ini kan problem nih buat kita. Kita kan terganggu gitu ya, terganggu. Tapi ini kan levelnya adalah level problem di environment. Maka solusinya simple. Change your environment. Pindah gitu aja. Ada nggak Mbak yang nggak ngerokok? Oh di dalam misalkan atau di luar misalkan gitu. Kita pindah selesai. Urusannya selesai. Nah ini level paling gampang sebenarnya dari sudut pandang neurological level. Jadi teman-teman bisa nyari neurological level gitu. Nah atasnya lagi itu adalah behavior, tingkah laku. Misalnya ada anak kecil lari-lari di pinggir meja, kemudian ada gelas nabrak, jatuh, pecah. Nah, itu kan problemnya adalah behavior. Ya kita kasih tahu behaviornya ya, jangan lari-lari di dekat meja yang ada gelasnya, nanti kesenggol, jatuh, pecah. Itu behavior level. Capability sekarang, atasnya lagi capability. Capability itu kemampuan. Kalau kita nggak bisa renang, nyemplung, tenggelam loh. Jadi ya solusinya gimana? Capability-nya atau skill-nya belajar dulu. Nah itu, jadi mempelajari sesuatu yang baru ketika kita tidak memilikinya. Makanya di sini kan dibilang kan, kalau lu miskin artinya lu nggak tahu caranya jadi kaya. Itu benar, karena itu di capability. Kalau misalkan memang di capability issue-nya. Ya teman-teman di sini kan banyak banget yang mungkin pengen kaya, kok nggak kaya-kaya? Pertanyaannya satu dari bawah dulu. Environment-nya mendukung nggak? Jangan-jangan lingkungannya itu toxic semua, kemudian uh, ngegosipin semua, jelek semua. Solusinya, pindah. Kalau itu nggak mau pindah, nggak bisa. Anda nggak bisa bilang kayak, aku nggak mau ngerokok, tapi sebelahnya ngerokok dan Anda nggak mau pindah. Nggak bisa. Kita ngusir sebelah, bertengkar. Anda pindah, ya kan? Habis itu tadi behaviornya mencerminkan orang yang bisa atau mau nggak nyari uang atau memang malas-malasan behaviornya. Habis itu skillnya, capability-nya, punya nggak capability-nya. Atasnya lagi itu belief. Belief nggak? Kalau aku bisa, belief nggak? Kalau nggak belief ya tetap aja nggak bisa. Atasnya lagi value. Penting nggak duit buat Anda? Jangan-jangan duit itu nggak penting. Nah, kita nyari duit gara-gara apa? Dikejar utang, makanya kerja. Tapi kalau utangnya nggak ada, itu nggak kerja. Itu kebanyakan orang kayak begitu. Dikejar anjing itu lari, bukan berarti dia suka lari. Makanya penting atau enggak. Naik ke atas lagi, itu kita ngomongin identity. Identity itu tadi kayak, aku adalah orang yang, wah kalau di mindsetnya aku adalah orang yang miskin gitu kan. Padahal itu cuma kejadian yang lewat aja, maka dia nggak akan bisa lepas. Karena itu identity. Aku kan cuma seorang ibu rumah tangga, aku kan cuma seorang lulusan SD, aku kan cuma seorang apalah satpam lah, apalah apapun itu, kalau itu sampai menghambat, itu problem di identity level. Ya, identitasnya diubah. Nah, mengubah sampai ke atas ini, itu akan lebih berat dibandingkan mengubah environment. Jadi ada levelnya. Nah, paling atas banget itu ngomongnya adalah purpose, life purpose, mengubah life purpose. Nah, itu akan lebih challenging banget. Gitu ceritanya. Jadi, kalau tadi Eli nanya, wah kalau sudah jadi identity, nah itu kita kayak nggak mau. Kalau ngubah kelakuan masih oke lah, ngubah environment masih gampang lah, kan bukan aku gitu. Tapi semakin ke dalam, semakin ke atas itu semakin this is me. Kalau diubah itu kayak aku nggak tahu lagi siapa diriku. Nah itu yang bikin bikin nyangkut sebenarnya. Nah, kemarin itu kok aku juga sempat ngobrol kan di grup kan, masalah trauma, masalah kalau aku kan aku sharing kalau apa yang menghambat aku tuh karena luka gitu loh. Dan aku cukup kaget karena beberapa teman-teman tuh justru tuh kayak bingung cara ngenalinya. Bahkan ada yang, oh aku mau ngonten, tapi aku tuh takut. Tapi aku nggak tahu apa yang bikin aku tuh takut tuh apa gitu. Pokoknya takut aja kayak gitu. Nah, itu gimana nih kok cara Kalau ngenalinya? kalau kamu sendiri kemarin gimana? Kenapa? Kalau kamu sendiri kemarin ngenalinya gimana? Kan kamu kemarin tuh nggak berani muncul, nggak berani itu kan sampai 5 kali tuh. Terus abis itu, Sebenarnya sih tuh kejadiannya tuh kayak nggak sengaja kok. Jadi justru ini kalau yang aku itu taunya karena bahkan kok Denny tuh belum bikin Brain Boost waktu itu. hmm. Nah, jadi ada di aku juga datang di webinar Kodeni. Waktu itu Kodeni itu ngebahas soal gimana cara bikin e-book sama e-course gitu kan. Nah, ternyata aku adalah sama dengan peserta yang lain yang sama-sama mau bikin e-course kok nggak mau muncul ini gimana kayak gitu loh. Semuanya dari situ Hmm. aku baru tahu, oh ternyata itu aku takut gitu loh. Nah, kejadiannya adalah ketika itu Kodeni tuh kayak ngajak salah satu peserta untuk gali trauma gitu loh. Di situ aku baru kenal oh ternyata trauma nih ngefek ya kayak gitu loh. Nah pada saat itu Kodeni ngerilis peserta itu
aku ngikutin nih cara rilisnya Hmm. dan ternyata aku kena waktu itu. Gimana ceritain dong? Apa waktu itu? Boleh Eh kan diceritain kan ya? Udah aman kan? boleh, 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 boleh. Jadi Oke, oke. Ceritain, ceritain. Gimana? Apanya gitu? Aku ngomong apa? Atau mungkin yang kamu ingat aku ngomong apa, terus kamu ngerasa apa gitu. Biar eh, teman-teman di sini ikut kecipratan nih. Siapa tahu ada yang juga itu. Jadi selalu pertanyaannya tuh waktu itu Kak Teddy pakai metodenya 5 why ya. Jadi kayak kenapa kok nggak mau muncul? Pertanyaannya segitu gitu loh. Ketika ditanya kenapa kau muncul ya karena aku nggak mau orang lain tahu tentang aku kayak gitu. Sampai itu di pertanyaannya semakin deep itu ternyata memang ada salah satu kejadian di masa lalu yang ngebikin aku tuh nggak mau kayak kayak ke-trigger gitu loh kok kayak gitu. Nah kejadiannya itu apa di masa sekolah. Hmm, Dan waktu itu Ko Denny ngajarin untuk rilis itu ada kata-katanya gitu loh Ko. hmm. Nah, ketika aku sebenarnya pada saat proses rilisnya itu aku nangis sih gitu loh. Ya, Karena pas nggak apa-apa sih. aku nyadar gitu loh. Oh, ternyata yang selama ini aku kira aku tahu tentang aku tuh menyimpan satu luka yang sekarang ini dia lagi manggil keluar untuk disembuhin gitu loh. Nah, dari kata-kata Ko Denny yang kemarin itu, aku kena. Jadi, ngikutin step-stepnya, menggali satu persatu, terus akhirnya dirilis satu persatu gitu loh. Apa Kalau tuh? sekarang, Apa tuh? kenapa? Kenanya di apa? Keywordnya apa? Bisa di-share? Keywordnya, oh keywordnya. Kalau Atau keywordnya, kejadiannya apa gitu yang dulu. Jadi aku pengen pengen gini, teman-teman tuh belajar bahwa ternyata di sini tuh malu, tapi di belakang ini ternyata kan nggak mau muncul nih. Biasanya patternnya tuh sama, jadi persis gitu. Ya kan? Kejadian yang dulunya sama yang sekarang itu ternyata ada benang merahnya. Keywordnya itu mm, munculnya sama biasanya. Punyamu apa mm, kemarin? direndahkan sama orang. Direndahkan, dikucilkan. Yes. Sehingga sekarang kalau ngonten atau muncul, bikin course atau apapun itu, takutnya adalah kalau orang banyak yang tahu nanti direndahkan Iya, juga betul. dan dikucilkan. Itu yang ditakutin kan. Iya, keywordnya itu. Padahal padahal nggak pernah ada kan di sini. Nggak ada. 4 kali juga nggak pernah Nggak ada ada. kan. Bahkan aku itu termasuk kalau sekarang aku flashback ya kok ya dari semua akun yang aku bangun sampai yang else Daily Cooking ini nggak pernah ada hate comment sih sebenarnya. Nggak pernah ada hate comment tapi ditutup sih. That's insane. That's luka batin. Terus Gitu itu loh. begitu dilepas, dilepasnya gimana caranya? Waktu itu cuma ngikutin yang aku bilang itu aja. Iya, Apapun kejadiannya dan sebagainya, aku maafkan semua pihak yang terlibat, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan iya. gitu. Jadi yang terjadi waktu itu kan karena mau bikin ebook, tapi aku karena gini, sebenarnya kan kalau dari kita ngomong dari skill, kita kan aku udah ikut ikut kelas macam-macam ya. Kalau skill kan kita punya gitu loh. Tapi ketika mau bikin ebook, lucunya pola pikirku saat itu adalah, wah ini sih pasti berhasil gitu. Pede kok, berhasilnya pede. Karena selama ini bangun akun kan berhasil tuh. Tapi ketika aku kayak gitu, wah ini kalau berhasil, kalau rame nanti orang tahu aku lagi. Itu loh. Balik ke situ. Iya, jadi polanya tuh keulang lagi gitu. Tapi ketika rilis itu aku udah rilis, aku tahu trauma, aku cari tahu tentang trauma, aku cari tahu tentang cara rilisnya juga kan dibantu kode nih ya. Kita sering ngobrol. Eh, Amazingnya, tiba-tiba aku tuh berani bikin ebook itu. Jadi ebook itu aku launching tanpa aku mikirin lagi itu nanti kalau rame gimana apa. Itu semua gun, nggak kepikiran lagi sama sekali gitu loh. Ya, ya, ya. Ini di kolom komentar dan bilang takut sukses. Bukan takut sukses, takut terkenal. Yes, Gitu. Ya, takut terkenal, teman-teman. yes, Bukan takut sukses. Itu beda tipis sebenarnya. Yang ditakuti itu adalah kalau orang lain tahu, nanti direndahkan, dikucilkan. Itu problemnya. Bukan iya. sukses yang ditakutin. Jadi kita nggak boleh bilang kayak, oh takut sukses tuh. No, no, no. Beda. Beda tipis gitu. Nah, ketika habis itu dirilis begitu kan, dirilis begitu, apakah prosesnya semudah itu atau memang ada challenge-nya atau apa? Nah, jadi gini, itu kan waktu kode ini belum bikin Brainboost ya. Aku Hmm. mempelajari itu eh, ngerilis itu kan nggak bisa langsung instan ya, Go. Nah, Jadi itu. kayak kayak kita kena luka pisau lah. Nggak mungkin kan di plester semalam besoknya langsung luka itu ketutup itu enggak. Jadi kemarin itu yang terjadi sama aku ketika semua Daily Cooking ini besar sampai kan akhirnya kan Dani notice nih penjualannya segini gini. Yang aku rasain ketika aku disuruh bikin testimoni karena aku Hmm. dapat plakat itu gitu loh. Heeh. Ternyata keulang lagi gitu. Oh, ternyata masih belum selesai nih. Ada hal lain yang bikin aku trauma juga gitu kan. Nah, makanya ketika Let Go of the Past ini keluar, aku pakai tujuanku adalah ketika aku nggak sadar hal-hal lain yang kecil-kecil ini
Aku pakai let go of the past itu karena ini bawah sadar, jadi bisa nyelesain gitu loh kok. Sebentar, sebentar. Kamu sudah tahu, ya waktu itu teman-teman, Eli ini jualannya kenceng banget, bisa sampai 1.000 sales per bulan. Yes, Sebanyak ya, yes, 1.000 sales per bulan, harganya lebih lah, kurang lebih ya segitulah, 1.000 something gitu kan. Dan harganya itu waktu itu 99.000 kalau nggak salah. Jadi ya dapat 100 juta per bulan itu bukan sesuatu yang impossible gitulah ceritanya. Jadi dia udah ngelakuin itu semua tuh, tapi begitu, yuk kita syuting untuk testimonial karena kan di platform saya kita notice kemudian minta gitu kan dan itu men-trigger lagi gitu kan ceritanya. ya Men-trigger lagi, ini apa ya? Kok kayaknya udah. Nah, waktu itu nggak dirilis pakai cara yang sama aja. pakai rilis, udah, makanya jadi gini, sebenarnya pakai rilis itu tetap bisa akhirnya gitu loh kok. Cuma ternyata masih ada kayak kerak-kerak kecilnya nih loh, yang kita nggak sadar gitu kan. Rasanya gimana kerak kecil? Gimana ya? Ya tetap kayak maksudnya mau mau melangkah itu Mengganggu gitu kayak ya. iya, benar. Jadi Teman-teman kalau sudah lepas biasanya ditanya begitu tuh jawabannya mikir karena iya, rasanya udah nggak ada. benar nggak sih kok? Aku nih juga ngerasa dari tadi kayak kok Denny nanya apa ya kayak Karena udah rilis. Tapi gini pertanyaannya, kalau kejadiannya diingat-ingat masih ingat kan? kenapa kok Kalau kejadiannya diingat-ingat masih ingat kan? masih ingat gitu karena Kejadiannya yang masa lalu pun yang dulu betul dicemooh, semuanya dikucilkan iya masih ingat kan? masih ingat, Tapi gak ada rasanya. nggak ada rasanya. Itu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada Anda mendengar ya, aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Itu Nah, ngaco, itu namanya belum iya belum benar. lepas. Kalau sudah lepas itu nggak perlu lupa. Diingat-ingat pun nggak ada rasanya. Kayak tadi ditanya aja kayak, sebentar, sebentar, rasanya gimana? Rasanya sudah nggak ada. Memang begitu. Bahkan mungkin aku kalau ketemu orangnya udah nggak berasa apa-apa gitu loh. Kan ada orangnya ya kok ya. Ada Hmm. ada Hmm. pelakunya tuh ada gitu Ada loh. pelakunya, Sementara ya. aku kalau kalau ketemu orangnya ya, oh hai gitu loh kayak udah nggak ada rasa gitu. Jadi benar sih yang kok Denny bilang itu. Ketika aku ditanya apa ya, aku tuh bingung jawabnya itu apa I gitu know. loh. I know. Ngetes aja bahwa ternyata memang beneran udah lepas gitu. Dan waktu itu karena dilepasin pakai digali-digali dan dirilis begitu dan masih ada keraknya, terus kamu pakai waktu itu Let Go of the Past. Berapa berapa hari waktu itu? Oh, Mulai jadi gini, pakai. kan kemarin itu aku kira udah selesai ya kok. Terus ternyata as daily cooking ini kan Eh, jadi gini, kalau dulu kasusnya itu kan aku nggak mau muncul, ya. Hmm. Ternyata ketika aku ngejalani Asyik Cooking, aku tuh hampir lagi melakukan kesalahan yang sama, hampir aku tutup. Ini lebih parah, followernya 100.000, aku mau tutup. Tapi ternyata aku menemukan luka yang baru karena aku gali itu adalah balik lagi ke soal yang berbeda, bukan lagi takut muncul ya kok, tapi Hmm. kasusnya adalah aku ngerasa karena aku udah lama nggak menghasilkan ebook, aku ngerasa nggak berharga. Jadi beda Oke, lagi gitu loh kok. nggak produktif. Yes, nggak Hmm. produktif. Jadi kayak akhirnya, jadi gini, ibu rumah tangga nih, setiap hari kan ngelakuin kerjaan rumah tangga. Cuman punya waktu misalnya 2 jam untuk kerja gitu loh. Tapi ketika waktu itu keluar, maksudnya ketika di 2 jam itu aku nggak bisa menghasilkan apa-apa, itu jadi kayak marah. Kayak, ini tuh aku cuma punya 2 jam, tapi aku kok nggak bisa bikin apa-apa sih, kayak gitu loh kok. Nah, Ya. itu jadi aku ngerasa gak berharga kayak gitu. Terus misalnya kalau ada follower yang nanya, Kak, kapan buku berikutnya? Itu sangat ke-trigger banget gitu loh. Wah, ini karena aku udah Ih. belajar. Yes, kan karena kita ini udah belajar soal luka, luka masa lalu, suka trauma. Makanya aku pakai si Let Go of the Past itu. Kayak gitu. Hmm. Terus berapa berapa lama mulai ada perubahan di situ? 5 hari, 7 harian kok. Jadi yang awalnya, yang aku sangat-sangat kerasa itu adalah ketika aku di hari itu nggak bisa menghasilkan apa-apa, ternyata nggak ke-trigger apa-apa gitu loh. Yang Triggernya, awalnya aku ya triggernya tetap ada sebenarnya, tapi ada, responnya udah beda gitu di badan iya di benar. ya. Jadi misal aku dulu itu karena aku eh, pengen menghasilkan ebook, aku tuh sampai yang setiap hari harus duduk di depan komputer. Paling nggak mancing gitu. Jadi aku maksain diriku gitu loh kok. Hmm. Tapi yang ada yaitu ketika nggak kecapai, aku malah nyalain diriku sendiri. Wah ini nggak bener ini gitu loh. Aku malah marah-marah kayak kesinggung kayak gitu-gitu loh. Kayak ini tuh jadwal bikin ini udah schedule-nya bikin, tapi nggak jadi, nggak menghasilkan apa-apa. Itu anger yang keluar, marah gitu Hmm. loh. Nah, ketika aku pakai Let Go of the Past, yang aneh, yang aku rasa itu bener-bener aneh. Jadi ketika hari itu, ya udahlah aku tutup lah. Aku komputer tuh aku matiin aku seminggu. Nggak ada kayak yang
Aduh, aku nggak bikin ini. Wah, hari ini aku ngelewatin 2 jamku yang berharga untuk bikin ebook kayak gitu. Terus misalnya ada follower, Kak, udah mau launching nggak? Gini, belum. Aku tuh menanggapinya dengan santai. Oh iya, masih belum kayak gitu. Kalau dulu tuh kayak dikejar-kejar gitu loh, kok. Kayak ngerasa bersalah juga, ngerasa mana ini ebookmu berikutnya? Kamu udah berbulan-bulan nggak bikin ini, kamu niat nggak sih? Nggak ada. Padahal follower yang bilang kamu niat apa enggak tuh nggak ada yang ngomong kayak Nggak gitu ada, sih. itu ngomong Nggak sendiri ada. gitu Itu kan di cuma di kepala kan. pikiran aja gitu loh. Nah, karena aku ngerasain itu, makanya aku pakai yang let go of the past itu. I Kayak see. gitu. Nah, habis itu udah selesai semuanya kan. Ini ada yang nanya nih di sini nih. Boleh di spill nggak cara ngegali dan rilisnya? Silahkan kalau misalkan mau share. Kemarin itu kira-kira kisi-kisinya kalau ngegali ngerilis itu gimana? Karena ini banyak teman-teman yang em, belum pernah ikut webinar saya, terus habis itu datang karena mau pengen ketemu, belajar dari Eli, terus ya itu pengen tahu gitu kan. Jadi kalau boleh di-share kemarin ngegalinya gimana, ininya apa ngerilisnya gimana? Sebenarnya sih pakai cara yang 5 way itu. Eh Gak apa-apa diceritain aja. Ini kan belum pernah tahu. Five Way mereka juga nggak tahu karena ini Iya, baru. gimana ya gue cerita? Aku juga agak bingung nih. Jadi kayak menanyakan gitu loh. Kayak aku tuh buka catatan gitu ya. Aku duduk dengan tenang gitu. Aku menanyakan gitu. Emangnya kalau ebook itu nggak dibikin, kenapa? Kayak gitu, gitu kan. Aku ngerasa malu. Aku ngerasa nggak berharga kayak gitu. Emangnya kalau nggak berharga, kenapa? Nah itu digali terus sampai ke dalam gitu loh kok. Ternyata puncaknya itu yang paling bawahnya tuh beliefnya apa ya kok? Aku Ya tuh siap. beneran sampai kayak kadang tuh Kalau udah rilis gitu teman-teman agak agak kayak agak gini lah. ngeblank Memang tuh. namanya udah rilis itu udah nggak penting. Begitu nggak penting itu hilang, hilang sendiri kayak Iya, nggak ngapain diinget-inget gitu loh karena udah nggak penting gitu kan. Jadi kalau anda nanya itu memang kayak begini. Tapi kira-kira itu biasanya kalau nggak berharga terus kenapa? Kalau nggak berharga berarti aku jadi manusia nggak berguna dong. Kalau nggak berguna tuh kenapa? Ya artinya aku jadi manusia sia-sia dong dan seterusnya kayak gitu-gitu. Biasanya begitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, ketika sudah ketemu core-nya, belief-nya. Core-nya itu belief-nya. Aku itu, orang itu harus hidup ada gunanya, biasanya begitu. Kalau nggak ada gunanya itu, buat apa hidup? Nah, itu udah masuk ke core-core-nya kayak begitu. Nah, setelah ketemu kayak begitu, dicari tahu, itu datangnya dari mana? Karena bayi baru lahir tidak punya belief apapun. Setelah itu baru dimasukin belief sama orang tua, lingkungan, teman dan sebagainya. Gereja, masjid, apapun itu, tempat ibadah, whatever. Itu akan masuk menjadi sebuah program di dalam hati atau di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika ketemu kejadiannya, maka kita rilis. Kita rilisnya simple. Kita rilisnya cuma bilang bahwa apapun kejadiannya itu, saya maafkan pihak yang terlibat, saya maafkan diriku gitu. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, hold bentar, hembuskan gitu sih. Jadi tinggal digali satu-satu gitu, satu-satu. Kalau bicara dengan diri sendiri untuk menganalisa, iya memang kalau perlu ditulis kayak tadi Eli ditulis ya, kayak gitu kok tadi ya. tulis, Untuk tulis, tulis. ya apapun kejadiannya aku terima, aku maafkan, aku lepaskan. Nah itu baru kalau kejadian. Nah kadang-kadang melepaskan kejadian saja itu beres. Tapi kadang-kadang kejadiannya beres, tapi kata-katanya masih nyangkut. Bisa kayak begitu. Misal contoh pernah dihina sama misalnya ya, ini contoh aja. Bukan saya, bukan Eli, by the way, contoh aja. Pernah dihina sama mertua di sebuah restoran, terus dikatain lu anjing lu. Nah, kejadiannya di restoran dikata-katain anjing lu, cuk masuk ke dalam otak gitu. Habis itu emosi dan sebagainya itu dulu. Sampai sekarang udah 10 tahun nih ceritanya nih. Mungkin mertuanya juga udah gone, udah berangkat gitu kan. Tapi itu nggak hilang, di hati itu nggak hilang karena trauma tidak pernah ada expired date-nya sampai kita lepaskan. Ketika dibilang kejadiannya saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan, itu baru kejadiannya saja. Kata-kata anjing masih nyangkut. Ngelihat anjing mungkin nggak ke-trigger, tapi begitu teman bilang, anjing, ada anjing, gitu langsung buk gitu balik itu di situ. Maka anjingnya perlu dilepaskan. Kapanpun aku mengingat, aku mendengar kata anjing dan itu bikin beban di hatiku, aku maafkan mertuaku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold dan hembuskan. Gitu. Jadi cara ngenalin trauma gimana? Ya kalau ada triggernya, ada yang bilang kayak aku baik-baik aja, gak ada trauma, gak ada apa-apa. Ya hidup Anda kebetulan baik-baik saja. Tetapi begitu disuruh konten, ke-trigger tuh, boom, gitu kan. Kemarin juga ada satu orang, sales properti, usia 34 tahun. Begitu, baik-baik aja, begitu ikut kelas saya, disuruh konten, langsung nggak mau, takut. Katanya takut kalau dilihat banyak, takut kalau salah ngomong, dilihat banyak orang, dibicarakan banyak orang, kalau salah ngomong. Saya bilang, loh, dilihat banyak orang, dibicarakan banyak orang itu, bro, lu viral, bro, itu yang dicari. Tapi tetap aja dia takut. Ternyata setelah digali, waktu SD,
Berarti umur 22 tahun yang lalu, dia pernah salah seragam di sekolah, disetrap, disuruh berdiri di lapangan, diliatin banyak orang, dibicarakan banyak orang. So the keyword sama. Keywordnya itu sama. Itu namanya trauma. Memanggil sesuatu yang sangat relevan sekali, sangat relate sekali. Itu. Jadi caranya kayak begitu. Perlu konsul ke psikolog nggak? Kalau memang parah banget ya silakan, nggak ada masalah. Tetapi saya di circle saya, kalau misalkan Anda mau, ya tinggal pakai Let Go of the Past, belajar itu sedikit, belajar namanya cognitive healing, teman-teman. Belajar namanya cognitive healing, untuk menggali itu namanya cognitive healing. Belajar itu kalau bisa dirilis sendiri kayak Eli ke psikolog nggak? Enggak, aku pakai laptop the best aja. Dan Kayaknya berusaha pakai jujur Let ke Go of diri the sendiri sih kok. Berusaha jujur. Jadi waktu yang kognitif itu benar-benar mencatat itu mencari itu kayak aku ngerenung lah. Mungkin bahasa awamnya ngerenung ya, kejadian apa kayak gitu. Nih kok Denny tadi ngomong, sorry nih, kok Denny ngomong tuh ya, aku mulai inget nih. Jadi kayak gini, dulu aku masa kecilnya memang orang tua aku karena kerja, jadi aku sendirian di rumah kayak gitu. Nah ternyata eh, keywordnya tuh loneliness gitu loh kok. Hmm. Terus ketika aku nggak bikin ibu, nah otomatis kan karena aku kalau nggak bikin ebook itu orang-orang akan ninggalin aku dan aku akan jadi lonely lagi. Hmm. Itu keywordnya itu. Nah terus aku ingat kok satu lagi. Tadi kok Denny bilang soal anjing aku jadi ingat keyword lain. Yang aku sadari zaman dulu film Home Alone. Hah. Yes, itu kena banget ternyata. Ternyata itu jadi salah satu trigger aku juga. Karena Home Alone itu kan ditinggalkan kok di rumah. Dia Iya, sendirian kan. Dia feel iya. lonely kan gitu. Nah itu ngeresap tanpa aku sadari kayak gitu loh. Wow. Wow, amazing. Nonton Iya film kan? nggak sengaja tapi jadi konslet ya. Yes. Aku juga nonton, but I'm fine. Nah, Ya kan? iya, Ya, ya ya. itu jadi salah satu. Nah itu akhirnya aku rilis juga kemarin itu. Jadi memang ketika kita menggali lukanya itu apa, itu nggak mungkin cuma satu gitu loh, Bo. Jadi ternyata kayak tadi gue gini, oh ya kejadiannya ini. Terus habis itu, oh ternyata keyword anjing ini juga juga memicu kayak gitu loh. Nah itu di rilis. Nah kemarin itu setelah aku rilis, aku pakai juga saya mungkin kayak kerasa masih, oh kok ke trigger ini masih ada ya. Aku gali, aku kognitif lagi, aku gali. Oh ternyata itu ada hubungannya sama si film itu. Ya, itu nggak sengaja kayak gitu Nggak tuh bisa sengaja, bisa bener. nyangkut-nyangkut teman-teman. Bisa aneh-aneh beneran. Saya tuh pernah ketemu satu ibu-ibu. Usia sudah, I think 59 kalau nggak salah. 59. Dia tuh sering marah-marah. Terus nanya sama saya kan, kenapa kok dia sering marah-marah dan sebagainya ketika diajarin cognitive healing, digali gitu. Dia marah-marah karena dia pengen timnya itu kerja. Karena timnya kalau nggak dikerjain, kalau nggak dimarahin nggak kerja. Terus saya nanya, kalau timnya nggak kerja emang kenapa sih? Kalau hasilnya tidak sesuai ini, emang kenapa sih? Dibilang kalau outputnya nggak sesuai yang dia inginkan, nanti dia nggak bisa jadi berkat buat orang banyak karena nggak berhasil membuat apapun outputnya itulah. Terus saya nanya, emang kalau nggak menjadi berkat buat orang lain, emang kenapa? Gitu. Ya nggak boleh kan, manusia harus jadi berkat buat orang lain. Wah, oke. Itu kan sebuah belief ya. Sebuah belief ya. Manusia harus jadi berkat buat orang lain. Saya tanya. Udah tahu sih di kepala tapi saya nanya aja. Emang itu kejadiannya lu dengar dari mana basically kayak begitu? Rule itu dari mana? Loh, kan kalau ke gereja diomonginnya harus jadi berkat buat orang lain. Oke, bayangin ya teman-teman ya. Di gereja, khotbah, niatnya baik-baik saja. Mungkin ratusan orang baik-baik saja. Si ibu-ibu ini konslet tiba-tiba jadi marah-marah. Ya kan? Nah, setelah dirilis, ya udah gone, nggak ada masalah. Tetapi maksud saya adalah sesuatu hal yang baik pun itu kalau kita salah terimanya, itu bisa aja gitu jadi yang salah gitu sih. Jadi em, ketika ke-trigger ya akan muncul gitu aja sih sebenarnya. Ada Pak Woro nih, saya psikolog juga tapi pakai Let Go of the Past. Lazim kok dokter ahli spesialis bedah juga perlu dokter internis ketika ada gejala ginjal. Ya memang begitu sih. Ya, teman-teman saya juga gitu ya, dokter gigi ya butuh dokter gigi lain. Gitu ya. Gimana caranya sih? Repot gitu kan. Em, aku ngerasa nggak ada trauma tapi terlalu overthinking mikirin tanggapan orang lain ke kita yang konten gimana. Itu trauma sebenarnya. Backgroundnya apa? Kalau orang nggak punya problem, nggak ada overthinking sebenarnya. Nah, aku mau nanya ke Eli gini sebenarnya. Ini yang mungkin teman-teman akan relate. Ketika ngelakuin, memutuskan beli Let Go of the Past itu satu. Memutuskan untuk cognitive healing, ngegali sendiri itu dua. Kamu cukup percaya diri bahwa kamu sedang mau mencari atau sedang mau menghealing dirimu sendiri dan kamu percaya kalau kamu nemu caranya, kamu akan bisa healing.
Gitukah feelingmu? Yes, karena aku Kak, ngerasain sendiri yang waktu di webinar itu, kok Denny ngerilis orang, aku kena, aku ngerilis juga, gitu loh. oke. Karena ada bukti itu, makanya aku ngelakuin apa? Makanya aku kayak, oke, aku harus cari tahu ini, gitu. It's kayak sekarang aku udah mau kepala empat nih. Masa sih mau menyimpan kejadian masa lalu yang kejadiannya di umur belasan itu mau sampai umur berapa gitu loh kok. Jadi memang kemarin itu triggernya itu, oke, sekarang karena kemarin itu waktu webinar tuh aku kena, jadi aku memutuskan untuk oke sekarang waktunya aku untuk berubah gitu loh. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, apakah ketika kamu memutuskan itu kan dalam hati ya, aku mutusin deh, aku mau, Yes. pokoknya aku mau sembuh tadi kan, aku beli laptop pas, aku ini itu gitu. Hmm. Apakah kamu nggak takut bahwa tidak ada dukungan dari orang lain untuk keputusanmu itu? Atau takut salah? Jangan-jangan ntar aku salah ngelakuin ini. Itu gimana? Ada takut salah nggak? Nggak ada sih kok. Ya wes, pokoknya decision gitu. Yes, decision aja sih. Nggak takut orang lain nggak support atau apa gitu? eh nggak ada Atas keputusanmu, atas pas keputusanmu. keputusanku. Nah, Benar-benar. ini menariknya teman-teman sebenarnya. Eh, Kenapa orang-orang banyak yang gampang healing? Maksudnya bukan gampang sih, ya nggak bilang gampang, tetapi adalah kok bisa healing? Ada yang Ah, sudah muter-muter ke sana kemari nggak healing-healing gitu? Ada gitu kan? Karena kalau saya lihat di beberapa komentar yang ada di sini, sebenarnya ada banyak sih yang tidak pede sama diri sendiri. Bener nggak ya aku melakukan ini ya? Kok ragu ya? Ntar kalau nggak sembuh gimana ya? Ntar nggak berani. Kalau di kasusmu, kamu ngambil keputusanmu sendiri, your own decision. yes. Pokoknya aku ngelakuin ini. Tak coba sih, gitu kata. Aku coba Ya, dulu, kan gitu. Bodoh amat nanti hasilnya gimana, pokoknya aku coba dulu. Tapi ada orang-orang itu nggak berani nyoba karena takut salah. Bahkan ada orang-orang yang kadang-kadang di grup itu bilangnya gini, gimana ya kok ya? Keluarga aku itu toksik banget ya. Aku sudah melakukan yang sebaik-baiknya, tetap aja disalahkan. Kalau Ali ada kayak gitu nggak? Disalahkan, takut disalahkan orang lain nggak? nggak ada kalau keyword itu nggak ada. Nggak Aku ada kan? lebih ke kayak yang tadi kok Iya, dikucilkan tahu-tahu. tinggal itu. Heeh. Nah, ini kan kalau di grup ini kan sering banget, terutama di Indonesia, itu nggak pede, takut disalahin orang lain, gitu. Yang pede itu ya misalkan kayak kayak saya contohnya, ngambil homeschool. Wah, semuanya teriak gitu ngambil homeschool. Tapi buat saya, bodo amat. This is my decision, this is my life, this is my family. Ya udah keputusanku kayak begini. Yang lain bilang, ah lu mah anakmu gini, anakmu gitu. Anakmu ada kelainan apa? Gitu kan sampai gitu kan. Bodo amat, anak lu yang kasihan banget. Jadi di kepala saya itu pokoknya inner. So inner decision itu penting sekali. Tapi kalau teman-teman di sini kebanyakan ada yang external decision. Jadi kalau lainnya tidak mendukung ya ya sudah gitu dan mereka willing untuk tetap miserable. Miserable itu apa ya? Sengsara. Banyak yang rela untuk tetap sengsara ketika tidak mendapatkan approval dari lingkungannya. Parah nggak kayak begitu? Kayak bayangin ya, kamu tahu kamu punya problem, tapi kalau si circle-mu kayaknya belum support, kamu mending bermasalah saja. Mau nggak kayak begitu? Artinya orang kayak kamu dan aku kayaknya nggak mau sih. Maunya sembuh kita. Bodoh amat yang lain nggak support. Pokoknya Yes. gue sembuh, lu nggak support, bodoh amat gitu. Tapi di luar nggak kayak gitu ternyata. Nah, dari sini omongan saya ini, hopefully teman-teman mulai nyadar ya, bahwa ketika Anda mencari dukungan terlalu banyak, dan kalau nggak dapat dukungan, Anda rela untuk tetap sengsara, itu problemnya di diri Anda, bukan di lingkungan Anda. Karena Anda tidak bisa mengubah lingkungan. Oke? Itu dulu. Oke, so tutorial cognitive healing. Tutorial cognitive healing ada di Brainboost Let Go of the Past. Ya, kalau suami sering ada kata nggak enakan sama orang, apalagi sama bosnya di kantor, berarti em, suamimu tidak punya boundaries, yes or no. Ini atau itu atau kayak ini batasannya. Kalau dia nggak enakan. Nggak enakan itu kan batasan diri kita dilanggar oleh orang lain dan kita nggak punya batasannya. Biarin aja, gitu. Oke, saya pengen ini dulu deh. Saya pengen eksperimen sedikit. Eksperimen sedikit. Bentar ya, mau beli aja. Sabar, sabar. Udah pada mau beli. Sabar, sabar. Gini, ada nggak teman-teman di sini? Ini kan masih ada waktu. Oke, ada nggak teman-teman di sini? Oke, yang sedang marah, feeling marah, perasaannya marah, entah sama orang lain, entah sama diri sendiri, entah sama siapa. Ada nggak sekarang yang ada di sini? Marah sama suami, sama istri, sama anak, sama keluarga, sama diri sendiri. Pokoknya lagi marah lah, emosinya lagi marah begitu. Oke, Anda rasakan marahnya Anda sekarang, dalam hati aja dikasih skor berapa, gitu ya. Sekarang ikuti saya. Udah, stop dulu, ikutin saya. Anda tarik nafas dulu dalam, hembusin, terus bilang ke diri sendiri, saya
mengizinkan diri saya untuk marah pada siapapun saat ini juga. Tarik nafas, hembusin. Gitu aja. Saya mengizinkan diri saya untuk marah, untuk merasakan marah ini. Saya izinkan diri saya untuk marah. Rasain, tarik nafas, hold bentar, hembusin. Oke? Kalau sudah, ketik di kolom chat. Gimana rasanya sekarang? Yuk, kita lihat. Izinkan aja. Marah, it's okay. Marah aja. Menarik ya? Terharu? Lumayan ringan? Ada yang lega? Ada yang lega? Belum plong? Ya, it's okay. Skornya berapa? Kalau tadi berapa, sekarang berapa? Coba ada yang pengen nangis? Nyeri di dada? Nggak apa-apa. It's okay. Oh, jadi ngetawain diri sendiri. Ada yang plong? Dari 8 ke 3, dari 4 ke 1. Lumayan ya. Padahal cuma satu teknik gitu aja. 4, 8 ke 4, 8 ke 4 ya. 7 ke 1. 7 ke 1. Hebat ya. Crazy ya sebenarnya ya. Jadi nyesel. Crazy ya. Padahal ada tahu bahwa marah gitu kan. Terus ternyata digituin doang. Habis gak kepikiran malah jadi kepikiran marah sama bosku. Tapi sekarang plong. Netral aja. Nah gitu. Kalau yang tadi masih ada rasa, it's okay. Anda ucapin lagi aja. Sekarang saya mengizinkan diri saya untuk merasakan marah yang luar biasa ini. It's okay untuk marah. Nggak apa-apa kok marah. Rasain aja. Tarik nafas. Gitu, hembusin. Ya, jadi tadi yang belum-belum, gitu aja. Saya mengizinkan kok. It's okay kok untuk marah. Saya lagi marah besar. Ya, it's okay kok. Marah besar, marah aja. Nggak apa-apa, marah aja. Jadi, biarkan diri Anda mengizinkan diri Anda untuk marah. Teknik apa? Teknik mengizinkan Anda marah. Dan ternyata turun kan sesimpel itu aja. Berlaku nggak untuk semuanya? Berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Kalau marah ke diri sendiri, sama. Saya mengizinkan diri saya untuk merasakan marah kepada diri saya saat ini. It's okay. Kok bisa jadi turun? Pertanyaannya. Oke, seru ya. Bayangin orangnya tahu bahkan sebut namanya orang yang bikin kita marah nggak tuh? Terserah. Nggak apa-apa, sebutin aja. Aku marah loh sama kamu gitu. Dan saya mengizinkan untuk marah kok sama dia gitu. It's okay. Ya, jadi ternyata emosi ketika diizinkan, emosinya God. Yang bikin Pak tambah marah adalah ketika Anda melawan emosinya. Itu kuncinya. Jadi menarik ya. Jadi ketika diizinkan itu. Ya, jadi Anda akan belajar banyak hal. Oke, kita lanjut lagi. Balik lagi ke Eli ya, teman-teman ya. Balik lagi ke Eli. Kalau dulu aku Oke, kayak gitu ke trigger kok. Sekarang udah. udah biasa. Enak ya. Yang penting ya, ya ada ngikutin aja. Kalau nggak tahu caranya, itu diikutin aja. Makanya nanti ketika Anda belajar let go of the past gitu, ya diikutin aja. Marah sama Tuhan boleh, ya boleh aja, izinkan aja. Justru karena Anda tidak mengizinkan, marahnya nggak mau pergi, dilawan terus gitu ya. Oh, nggak mau. Gitu. Jadi Anda di satu sisi Anda marah sama Tuhan, di satu sisi Anda memarahi diri Anda kenapa Anda marah sama Tuhan. Wah itu konflik di situ, muter-muter gitu. Gimana Kok kalau orangnya suka mendem? Loh kalau suka ya nikmati aja. Kalau saya sih suka durian ya daripada suka mendem. Oke, so setelah tadi ceritanya, setelah Ellie let go of the past, kemudian berhasil itu semua, kemudian tadi ada cerita pakai apa content creator ya, konten pakai content kreator pro. creator. Nah itu kenapa? Kok memutuskan untuk itu kan Eh, udah aman? jadi gini, kalau dalam yang apa pelajar yang Let Go of the Past itu kan ada mind framework ya kok. Di situ kan ada kayak, jadi aku pakai si Let Go of the Past itu memang untuk ngerilis semuanya. Nah, setelah ngerilis, aku menanamkan mindset yang baru, itu pakainya Content Creator Pro. Kayak gitu. Hmm. Kemarin tujuannya sih sebenarnya bukan untuk konten konsisten ya. Aku pakai si Content Creator Pro deh, aku pengen konten itu effortless gitu. Hmm. Karena gini, dalam pikiranku, kalau kita mau konten itu konsisten, itu kan balik lagi kayak maksa. Kalau misalnya dalamnya ini masih nggak bisa dan nggak mau gitu loh kok. Tapi kalau kalau kita mau kalau kita ngontennya effortless, itu nanti lebih gampang. Mau konsisten juga lebih gampang karena kita kontennya udah effortless gitu loh. Nah, jadi kemarin itu kan karena memang ebook itu timelinenya gini, ebook itu kan nggak jadi-jadi. Dari tahun lalu kan nggak jadi-jadi. Aku pakai Let Go of the Past supaya
aku memaafkan diriku yang lagi nggak bisa produktif kayak gitu. Jadi ketika itu udah selesai, aku gabung pakai Content Creator Pro. Itu ada di satu momen ketika aku mencoba untuk bikin lagi, yang terjadi adalah semua ide itu ngalir dengan effortless. Jadi pekerjaan membuat e-book yang harusnya sebulan kayak gitu ya, itu hanya dalam beberapa hari itu aku bisa selesaiin. Karena idenya itu langsung keluar gitu loh kok. Kejadiannya seperti itu. Nah, si dua Brain Boost ini kan masih aku pakai. Sampai sekarang sih aku masih pakai. Dalam perjalanannya itu tiba-tiba datang nih tawaran dari Trim Trebelio untuk webinar ini kayak gitu. Nah, yang aku rasain ternyata ketika tawaran itu datang, oh oke Kak Siki, langsung boleh nggak apa-apa gitu loh. Dengan entengnya aku ngomong, oke nggak apa-apa gini. Nanti webinar ya, Kak? Iya nggak apa-apa, bawa sendiri ya, oke nggak apa-apa kayak gitu loh. Jadi ketika peluang itu datang, aku malah nggak takut, kayak nerima tuh nggak takut gitu. Nah, juga ada kejadian lagi ketika kayak Kak bikin iklan ya, bikin materi iklan ya, pakai video ya. Oh oke nggak apa-apa gitu. Nah ide-ide iklan itu malah keluar. Aku nyelesain video iklannya itu cuman sejam kayaknya aku. Sejam itu selesai gitu. Ketika aku pakai si Syuting. syuting sejam Oh, doang oke. kayak gitu. Nah karena aku ini ngerasa, oh wow kok effortless ya gitu sebenarnya. Jadi aku tuh kepo gitu. Isi afirmasi dari audio ini tuh apa? Kayak gitu kan. Jadi akhirnya yang biasanya aku dengerinnya tuh kalau waktu mau tidur, aku dengerin waktu siang kayak gitu. Dan aku catat afirmasinya tuh apa, aku catat. Amazing sih, ternyata apa yang kau Denny sampaikan di afirmasi itu kejadian di hidupku. Kayak gitu. Aku sempat catat sih. Nah, itu itu kan lihat ya aku. Itu ada kata-kata yang kayak membuat konten menjadi bagian alami dari hidupku. Nah, itu yang aku rasain. Ketika aku bikin konten, itu secara munculnya tuh kayak effortless gitu loh. Terus ini ada kata-kata, aku menciptakan aset digital dengan yang terus bekerja untukku. Nah, itu. Jadi ketika kemarin ebook aku launching, aku tetap pakai Content Creator Pro, itu malah aku jadi bikin ebook baru gitu loh kok. Ini nanti beberapa mungkin tinggal sedikit lah, tapi maksudnya ide itu lebih mudah untuk apa muncul gitu. Nah, terus yang aku amazed lagi adalah kata-kata aku tahu kapan harus istirahat tanpa merasa bersalah. Kayaknya ini yang bikin aku itu ketika hari itu aku nggak bisa menghasilkan apa-apa, it's okay, aku nggak ke-trigger lagi gitu loh. Aku nggak lagi yang merasa nggak berharga lah atau apa. Nah ini, jadi kata-kata ini tuh masuk di aku kayak gitu. Terus ada lagi apa? eh yang mana ya kemarin itu ya? Nah ini kayak ide segar datang dengan mudah Itu dan kan, alami. aku bicara seolah sedang ngobrol dengan sahabat. Yes, itu yang bikin aku bikin ide materi iklan sejam jadi. Jadi benar-benar cuma bikin skrip. Oh oke, ini mau ngomongnya ini. Ya udah take langsung ini langsung kasih ke tim. Oke ini udah jadi tiga tiga video kayak gitu. Jadi memang prosesnya itu si Let Go of the Past itu untuk ngerilis Content Creator Pro itu aku pakai untuk nanamin mindset yang baru kayak gitu. Buat ngegas. Yes, buat ngegasnya tuh pakai si Content Creator Pro itu. Jadi enak ya, karena kata kuncinya adalah hidup kita tuh jadi effortless. Nggak maksa-maksa, aku mesti ngonten nih, aku mesti bikin ebook nih, aku mesti ini nih gitu kan. Meskipun feelingnya udah enggak loh. Feeling feeling traumanya sudah nggak ada, luka batinnya sudah nggak ada, udah ini. Tapi kadang-kadang kita memang butuh digas kan, butuh di-push gitu. Nah, kalau Mm-mm. sampai maksa-maksa terus gini kan kadang-kadang kena kena distraction dikit aja kita jadi menunda-nunda lagi gitu kan. Jadi ketika ada program baru kayak begini, akhirnya kita jadi belief dan jadi ngegas kan. Jadi enak aja. Mm-mm. Remnya Mm. udah remnya udah belum masih ditanya. Iya, Gas benar, good benar. banget gitu. Oke, interesting. Ini dia nanya, akhir-akhir ini saya gagal menjadi leader karena tiap kali ada tim yang kerjanya nggak bisa cepat, belum bisa bertanggung jawab sama kerjaan, jadi biasanya saya suka marah-marah. Setelah pulang habis itu kayaknya capek banget, energinya habis mau diem aja ngempet, tapi jadi beban. Kalaupun marah juga energinya cepat habis, malah nggak oke buat diri sendiri. Itu gimana ya? Sempat kepikiran saya mending di lingkungan di mana orang-orang banyak yang ada atas level saya bisa belajar dari mereka daripada lingkungan yang levelnya di bawah. Nggak bisa kayak begitu karena at the end of the day adalah ketika Anda maju, Anda jadi leader dan perlu untuk memimpin di bawah Anda. Kalau misalkan kalau misalnya gini, tim Anda yang bermasalah, kalau saya nih, kita gali. Siapa tahu timnya punya problem-problem kayak begitu. Saya lagi menghandle beberapa B2B corporate guys.
menghandle tim salesnya. Nah, ada ternyata setelah dianalisa dipakai pakai brain boost begini, satu company itu ada 20 sales. Bayangin, yang 6 itu dikasih brain boost, itu langsung jos, ngebut. Tadi udah diprogram gitu langsung ngebut. Yang sisanya ini 14-an, 13 14 itu stay di tempat, mandek gitu. Nah, setelah di usut-usut-usut, digali-gali kayak tadi, ternyata mereka ini punya luka batin yang macam-macam juga, takut ditolak karena dulu pernah ditolak, customernya pernah marah-marah jadi dia takut kayak begitu. So kebayang ya, as a company ternyata 60-70% dari tim salesnya itu punya trauma yang nggak bisa bikin ngebut kerja. Nah, Anda sebagai pemilik company kayak gitu gimana dong? Ya kan? Makanya timnya itu perlu dibenerin dulu gitu, remnya diberesin semua, traumanya diberesin semua, terus diprogram maju ngebut. Ya, jadi itu em, caranya seperti itu. Kok aku ternyata punya trauma masa kecil dengan ibuku, tapi hal itu terjadi sampai sekarang karena ibuku sekarang tinggal dengan aku. Yang aku tangkap, ibuku sepertinya tidak suka denganku. Setiap lihat muka aku, dia berubah judes dan kata-katanya selalu pedas. Bagaimana keluar dari masalah ini? Em, Gimana ya? Karena decision itu sebaiknya memang dari Anda. Kalau muka dia berubah judes, apakah beneran seperti itu? Ataukah jangan-jangan ada prasangka? Nah, itu yang kita nggak perlu, saya nggak bisa kasih komentar. Saya nggak ngelihat. Ini kan cerita Anda. Saya kan nggak tahu aslinya gimana. So, ini sangat-sangat subjektif sekali kalau kayak begini. Keluar dari masalah ini, saya nggak bisa ngomongin gimana-gimana karena saya nggak ngelihat kejadiannya. Saya hanya tahu dari cerita Anda. Sehingga menyarankan sesuatu akan sangat risky sebenarnya. Content Creator Pro itu apa? Content Creator Pro itu adalah Brainboost. Audio Brainboost namanya Content Creator Profesional. Yang isi skripnya adalah untuk membuat Anda jadi content creator profesional. Yang jadi pengen konten, jadi effortless, jadi nggak merasa bersalah kalau lagi nggak ada outputnya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah membuat Anda jadi content creator um, profesional. Kira-kira begitu sih sebenarnya. Nah, dari Eli nih, ada message nggak? Ini kita nggak sadar udah di ujung nih. Ini nggak ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada trauma atau ada apapun ini supaya bisa jadi kayak kamu? Hmm, mungkin aku sepengalaman aku ya kok seperti yang kata tadi kau Denny bilang gitu, trauma itu kan nggak ada expirednya ya. Bisanya tuh jalan satu-satunya cuma dirilis aja gitu loh. Dan melepas luka lama yang kita dapat dari masa kecil itu nggak bisa instan. Nah, kalau aku sendiri itu mau bilang mungkin nah luka apa ya kayak trauma ini sebenarnya juga cuman kayak tadi komen-komen teman-teman gitu ya. Kayaknya memang kan luka luka masa lalu ini bukan cuma soal konten kayak gitu loh. Aku Ya, sendiri, ini aku cerita sedikit ya kok. Jadi ya. kayak misalnya aku sebagai seorang ibu itu kadang itu anak mungkin salahnya dikit nih, tapi kita meledak marahnya gitu kan. Nah itu pasti kan ada teman-teman yang lain juga apa mengalami kayak gitu kan. Cuman ketika aku belajar tentang trauma, melepaskan luka masa lalu, orang sekitar aku tuh juga ngelihat perubahan aku gitu loh kok. Oke, interesting. Iya, jadi kayak aku juga dengan anak-anak itu kayak lebih apa ya, kayak eh dulu itu kayak semua tuh harus on schedule gitu. Jadi harus A, B, C, D kayak gitu. Pokoknya kalau itu sudah apa kayak miring dikit gitu, aku sudah kayak gelisah, aku marah kayak gitu. Cuman balik lagi itu ternyata ada luka di masa lalu gitu. Tapi setelah aku melepaskan itu semua orang itu bisa ngelihat gitu. Aku ini sekarang jadi orang yang baru kayak gitu. Makanya si Let Go of the Past itu selalu aku pakai sih gitu. Bukan pas kayak kemarin udah selesai ya udah ditaruh gitu enggak. Tapi itu aku bisa pakai lagi untuk di hal-hal yang lain gitu. Nah, ketika kemarin di grup itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, aku sih mungkin mau pesen ya, mungkin sekarang ini saatnya teman-teman juga mulai dengerin diri sendiri gitu loh. Kayak digali, kenapa sih aku sekarang nih posisinya ada di posisi yang sekarang ini kenapa kayak gitu. Jadi aku yakin eh, kita apa yang ada di dalam kita tuh butuh bantuan gitu loh kok. Jadi Yang ada di dalam kita butuh bantuan. Menarik ya. yes, yes. Tapi kitanya sendiri yang mengabaikan. Betul. Nah, karena aku ngalami itu sendiri, itu sampai di titik aku tahu aku harus ngebantu diriku sendiri kayak gitu. Nah, Let Go of the Past itu ngebantu aku
apa Let Go of the Past ini yang akhirnya bisa ngebantu aku gitu. Interesting ya teman-teman ya. Ya kan teman-teman seru banget ya sama sama Eli di sini ya. Kata-katanya juga menarik loh. Yang ada di dalam sini itu minta bantuan dan kita mengignore. Yes. Pertanyaannya Iya. adalah biasanya kenapa kita mengignore? Pertanyaan nih buat teman-teman. Ada nggak teman-teman di sini? Ini mumpung ada beberapa ratus orang yang ada di sini. Ada nggak dari teman-teman yang di luar itu kayak I have to be strong, kuat, bahkan nggak Iya. nangis. Tapi begitu sendirian, itu nangis loh. Ada nggak yang kayak gitu? Lagi mandi, tiba-tiba kok nangis ya? Lagi tidur, tiba-tiba nangis. Di depan itu strong banget, pokoknya wah, orang bilang aku strong gitu kan. Tapi di dalam itu kayak begitu. Nah itu ternyata di dalam kita tuh rapuh, tapi karena kita tidak mau memunculkan atau tidak mau rapuh kita tuh dilihat oleh orang lain, karena nanti kalau dilihat orang lain, wah dijudge lagi lah, dikata-katain. So I have to be strong. Di depan itu benar-benar yang kagak nangis lah, pokoknya aku kuat banget gitu kan. Tapi di dalam ternyata begitu. Itu sakit banget loh. Nah, eh, di depan Wonder Ada. Woman, di dalam Hello Kitty. Dan ini kok yang aku pernah aku ngerasain juga ya kok ya. Kita tuh mungkin, bukan mungkin sih, karena kita terlalu sering disuruh sabar. Terus menarik Ya ini. kan? Kalau kita disuruh sabar itu mendem sebenarnya, ya nggak sih? Jadi Iya. bukan kayak bener-bener totally 100% mau beneran sabar, tapi ya kamu diem aja lah, kayak gitu. Nah itu yang Sabar itu. akhirnya suatu saat itu bisa meledak, kayak gitu loh. Nah aku berharap dengan momen kita ketemu sekarang ini, teman-teman jadi sadar itu dan mulai mau mendengarkan diri sendiri gitu loh kok. Dan aku Wah, berharapnya ya sih dengan pakai Let Go of the Past, nanti beberapa bulan, ya itu, waktu orang kan nggak sama ya. Jadi aku berharap mungkin dengan pakai Lego of the Past, teman-teman juga nanti bisa jadi pribadi yang baru kayak gitu. Karena mantap. bisa ngeliat sendiri lah dari aku yang dulu, kok Denny juga tahu sendiri kan, aku setertutup apa dulu. Diajakin Tiba-tiba webinar always ntar ya ya, ntar. semua tim Tribelio tuh tahu kalau mau ngeluarin Els Daily Cooking tuh susah banget gitu. Makanya Ya, dan jadi sekarang aku berani ngomong di ya berapa 200 orang ini dengan ya mungkin masih ada terbatas-terbatas sedikit ya gue ya, tapi maksudku ini juga salah satu langkah karena aku udah bisa melepaskan semua masa lalu itu gitu. mantap. Keren keren keren. Ya sabar, kita kita di Indonesia apalagi ya disuruhnya sabar, disuruhnya bersyukur, berdoa, bukan salah, tetapi tidak pada tempatnya. Ketika disuruh sabar itu artinya malah memendam, disuruh bersyukur atau berdoa tapi malah memendam. Ininya problemnya nggak lepas gitu loh. Ya berdoa itu oke, bukan berdoa salah, bukan teman-teman ya, jangan sampai salah arti ya. Bersyukur itu oke gitu, tapi kalau penyakitnya nggak dikeluarin, ini menggerogoti di dalam. Terus tiba-tiba muncul anxiety, susah tidur, cemas. Habis itu imun turun udah kemana-mana loh, bisa ke cancer, bisa kemana-mana. Itu banyak sekali kejadiannya. Anda bisa cari di Google, Anda bisa cari di ChatGPT semuanya bahwa ketika emosi dipendam sampai menimbulkan aneh-aneh tadi, itu akan menjadi psikosomatis dan ujung-ujungnya bisa berbahaya ujung-ujungnya. So dangerous. Mending di let go aja, dilepasin. Ya pakai let go of the past. Kalau memang mau konten, ya udah pakai content creator profesional. Alright, so I think itu aja teman-teman. Ini waktunya juga udah habis. Eli keren banget memang ya. Thank you so much ya Eli ya. Nah, buat teman-teman, ini saya balikin ke Sela ya, host ya. Buat Ya, teman-teman yang tadi mau mengambil Brain Boost Let Go of the Past, ini kebetulan lagi ada dari Sela langsung deh. Silakan, ya, saya balikin. oke. Terima kasih Kak Denny dan juga Kak Eli. Baik, nggak kerasa ya kita udah di penghujung sesi webinar malam ini. Dari tadi kita udah sama-sama belajar dan dengerin insight yang luar biasa dari Kak Denny Santoso dan juga Kak Eli. Kalau boleh aku rangkum sedikit nih, kita menyadari ya bahwa penghambat terbesar ada di dalam diri sendiri. Ada yang selalu berhenti di tengah jalan, ada yang takut menunjukkan identitasnya. Bahkan kehilangan semangat setelah meraih keberhasilan. Maka dari itu, Brand Boost Let Go of the Past dan Brand Boost Content Creator Profesional ini hadir sebagai tools untuk membantu proses ini. Jadi buat teman-teman semua, semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita dan juga langsung dipraktekkan ya setelah ini ya. Aku mau ingetin sekali lagi, khusus malam ini, saat ini Brand Boost lagi ada promo bundle untuk Let Go of the Past dan juga Content Creator Pro. Dan, bundlenya jadi 500.000. Nanti seluruh pembeli rekapan bayar hingga H+3 mendapatkan bonus juga dari KLI, yaitu jurnal healing dari KLI. Kalau kamu mau dapetin paket promonya gampang banget caranya. Nanti bisa chat langsung ke admin support Brand Boost. Nanti akan kalian bisa cek juga di grup masing-masing linknya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di webinar Brand Boost berikutnya ya.
Terima kasih.